Eh, melihat bagaimana angka penyakit HIV/AIDS ini lebih khusus di Nabire dan juga 8 kabupaten, angka juga ada beda-beda, tapi yang sangat signifikan hari ini kita lihat ini sudah meningkat, yaitu 22.868. Ini luar biasa. Dengan kita melihat hari ini jumlah penduduk yang ada di Papua Tengah itu 1.400 sekian. Dengan demikian tentu kalau memang orang sudah kena terinfeksi penyakit HIV/AIDS ini sangat berbahaya. Kalau ini tidak terkontrol, itu suatu kelak cepat dan lambatnya penduduk Papua Tengah ini akan habis, akan punah. Jadi kami sangat prihatin bagaimana cara untuk mengatasi. Dan hari ini Wakil Gubernur sudah bicara dan kami menanggapi dari pimpinan DPR dan juga mewakili dari semua anggota parlemen, baik kami di daerah bahkan juga provinsi. Kami melihat ini sangat berbahaya dan ini upaya preventif bagaimana kita harus lakukan ini. Dan bagaimana tugas tanggung jawab sebagai kepala dinas kesehatan baik di provinsi bahkan juga di kabupaten bekerja sama dengan KPA yang sudah bentuk itu, kerjasama bagaimana sinkronisasi, bagaimana kolaborasi dan upaya-upaya untuk mencegah preventif ini bagaimana harus lakukan. Tidak bisa kita diabaikan saja. Ini kasus yang berbahaya. Dan ini tidak ada obat, seluruh dunia tidak ada obat ini. Tetapi mencegah atau secara preventif bagaimana kita mengatasi untuk penyuluhan kepada masyarakat. Dan melalui mungkin organisasi-organisasi di masing-masing di kalangan masyarakat. Kita banyak suku yang ada di Papua Tengah ini. Oleh karena itu bagaimana upaya pemerintah melalui Dinas Kesehatan baik di KPA yang sudah bentuk harus lakukan upaya-upaya preventif ini dan mencegah bagaimana sosialisasi seperti apa dan juga bagaimana kalau bisa perlu punya rumah sakit tersendiri. Itu solusinya, supaya setelah sudah periksa darah hasilnya positif harus dipindahkan. Tidak bisa hanya dibiarkan, didiamkan saja. Kapan baru mau selesaikan? Kapan baru mau atasi masalah ini? Maka demikian kami sebagai tugas sebagai pemerintah kita harus kerjasama berkolaborasi dengan mungkin dari WHO atau mungkin dari KPA sudah bentuk bagaimana untuk menekan angka ini harus menurun. Ini caranya bagaimana kita harus mengatasi. Kita tidak boleh revasi. Kita tidak boleh apatis, kita boleh jadi masa bodoh, tapi kita harus proaktif. Bagaimana harus melihat, kita harus tangani serius ini. Dan tugas KPA harus buat perencanaan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Harus penyuluhan, baik di gereja, bahkan juga di sekolah-sekolah, dan juga ada di berbagai tempat. Harus lakukan upaya ini. Kalau tidak ke depan, generasi ke depan akan habis. Kita bicara pembangunan, kita bicara kesejahteraan, tapi yang menikmati, yang kerja itu adalah manusia. Kalau manusia habis karena dengan penyakit ini, percuma kita canangkan visi misi program kerja hebat-hebat bagaimanapun. Kalau kita tidak lihat dengan tangannya serius dengan kasus ini, maka itu sia-sia. Dan itu keselamatan nyawa itu penting. Dan harus di rumah sakit, dinas kesehatan, bahkan di mana harus terungkap. Ya, seperti ini bagaimana dan bagaimana harus buat program untuk menangani ini. Tidak boleh kita harus jadi masa bodoh. Karena saya lihat di Papua Tengah dan lebih khusus ibu kota Papua Tengah Nabire ini berbahaya, angka ini meningkat. Itu pertama. Yang kedua, ini karena salah satu faktor adalah minuman keras. Ini jual miras, jual minuman keras ini di mana-mana ini. Bupati harus tanggung jawab bagaimana cabut surat izin minuman keras yang jual di kota Nabire ini.
Karena orang minum minuman keras, kemudian keadaan tidak sadar, tidak kontrol, dan mereka lakukan hal-hal yang negatif itu sembar-sembaran. Bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa lihat yang baik, tetapi karena dengan kondisi yang sudah mabuk, kondisi yang tidak bisa kendalikan diri, dan juga berhubungan sembar-sembaran, akhirnya penyakit ini, angka penyakit ini semakin meningkat. Jadi salah satu faktor adalah jual minuman keras ini sembar-sembaran, dan bila perlu Bupati harus cabut surat izin. Tidak boleh lagi jual minuman keras di Nabire ini. Kemudian yang kedua, tempat-tempat seperti lokalisasi seperti belok kanan atau tempat-tempat diskotik, di mana tempat-tempat yang ya mungkin hiburan gelap yang ada di sekitaran Nabire ini, kalau bisa surat izin itu harus dicabut. Ya, sesuatu tidak bermanfaat. Dan ini dalam hukum Tuhan, di dalam firman Tuhan itu sudah larang. Dan ini barang-barang yang tidak berguna. Dan ini haram. Tapi ini jadikan PAD masuk di APBD, kemudian kita gunakan. Ini berdosa loh. Maka itu saya harap kalau bisa jual minuman keras, kemudian tempat-tempat diskotik ada di mana-mana seperti belok kanan segala macam ini, kalau bisa cabut saja. Saya lihat di Surabaya, di Doli sana sudah cabut. Di Jakarta tempat-tempat ini sudah dilarang. Kemudian di Wamena sudah dilarang semua. Terus di Jayapura, di Sentani Kiri sudah tutup. Di mana-mana semua sudah tutup. Aneh, Nabire ini kenapa masih buka? Ya ada apa? Jadi harapan kami Bupati tanggung jawab cara bagaimana harus selesaikan segera izin untuk usaha-usaha bisnis seperti minuman keras atau lokalisasi atau belok kanan segala macam yang barang-barang yang haram yang tidak berguna, bertentangan dengan hukum Tuhan, harus dicabut semua. Ya, kalau kita bicara PAD, usaha di warung-warung, kemudian di restoran, usaha bisnis lain banyak. Ngapain kita harus bertahankan dengan sesuatu yang tidak baik? Maka harapan kami segera sudah cabut surat izin baik tempat yang hiburan gelap, hiburan malam itu segera dicabut semua, minuman keras sudah dicabut, supaya semua program pemerintah melalui dinas kesehatan, kemudian di KPA, WHO, dan di mana mereka harus fungsikan semua sosialisasi supaya upaya-upaya untuk secara preventif ini harus dilakukan, dan juga kemudian bagaimana program rumah sakit namanya isolasi khusus, supaya ini harus fungsikan semua. Seperti di Jayapura, di Yoka, itu kan ada rumah sakit khusus untuk menangani penyakit HIV. Kalau bisa kita kerjasama dengan dokter orang Afrika yang ada di Yoka, rumah sakit Waena itu. Kalau bisa kerjasama, harus bangun di sini. Itu pikiran saya, demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.